Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya sehingga kita bisa senantiasa terus menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita membuka pembacaan kitab Kifayatul Akhyar ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai sampai ke 10 sunnah wudu. Tapi ini ada paragraf terakhir yang membahas tentang sunnah-sunnah wudu yang menjadi pertentangan, apakah nilainya sunnah apa enggak. Tapi yang sudah tidak ada tidak ada khilaf antara para ulama mazhab Syafi'i, ada 10 itu. Yang terakhir kemarin adalah mengutamakan yang kanan daripada yang kiri, kemudian 3 kali. Yang ke-10 adalah al-muwalah, yaitu bersambung. Tidak diselang-selangin dengan main HP. Lagi berkumur kemudian pencet HP, baru lanjut lagi yang lain. Tidak seperti itu ya. Jadi tidak, kalau yang sunnah itu dapat nilai sunnah kalau terus disambung. Walaupun boleh itu, karena para sahabat juga ada yang wudu sampai kakinya nanti pas mau masuk masjid baru dicuci. Dia gitu ya. Itu namanya tidak nyambung. Tapi kalau dari keterangan ya, bahwa yang dapat nilai sunnah itulah bersambung. Selanjutnya yang sekarang ini adalah wa ahmalal musannifu rahimallahu sunana. Musannif di sini Abu Suja itu menyampingkan beberapa sunnah. Di sini saya mencatat ada 6 yang dibahas di sini. Minha yang pertama mashur raqbah, yaitu membasuh leher. Jadi habis wudu basuh leher. Wasahahu ar-Rafi'i fi syarhil Shaghir annaha sunnah. Imam ar-Rafi'i mengatakan bahwa membasuh leher, mengusap-ngusap leher kayak gini itu bagian dari sunnah. Rafi'i. Wahtajja fi syarhil kabir bi annahu alaihi salatu wassalam qala. Imam Ar-Rafi'i berhujjah dengan dalam kitab Syarah Al-Kabir yaitu Fathul Aziz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mashur raqbati amanun minal ghilli. Jadi membasuh leher itu adalah simbol keamanan dari kedengkian atau hasad. Ini sifatnya. Tapi wa'tarada an-Nawawi faqala. Tapi Imam Nawawi mengkritisi, ini antara dua muhakkiknya mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi mengkritisi bahwa beliau berkata la yumsah, tidak dibasuh untuk leher itu ya. Li'annahu lam yasbut fiha syai'in. Tidak ada ketetapan satupun dari hal tersebut. Walihada lam yadhkuruha Syafi'i wa di sini ya. Ini ya. Wa mutaqaddimu Syafi'i wa mutaqaddimu al-ashab. Tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang dahulu, yang awalnya, yaitu para ashabus Syafi'i. Wa huwa shawab, dan ini yang benar.
kata Imam Syafi'i. Qala fi syarhil muhadzab wal hadisu mawdu'. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, hadis tadi yang mengatakan mashur raqbah amanun minal gilli, itu hadisnya maudhu'. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi. Qala Al-Hamawi fi syarh tanbih, ya, Al-Hamawi ini termasuk ulama dari mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Syarah Tanbih, kitab Tanbih adalah kitab Imam As-Sayrozi, kemudian disarah oleh Imam Al-Hamawi, bahwa beliau memasukkan pernyataan Al-Jadid dari Imam Syafi'i, anna mashar raqbah laisa bisunnah, bahwa mengusap leher itu bukan bagian dari sunnah. Ini menurut pendapat Jadid. Kemudian wa muqtada tadahtu, dan konsekuensinya anna fi dzalika qaulan wallahu alam. Jadi konsekuensinya ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Qaul jadidnya menyatakan bukan sunnah, berarti qaul qadimnya itu menyatakan sunnah. Jadi Imam Syafi'i pernah berpendapat ketika di Baghdad bahwa mengusap leher itu sunnah, tapi ketika di Mesir menyatakan itu bukan bagian dari sunnah. Jadi yang diambil adalah kalau ada pernyataan lama, pernyataan baru, maka yang diambil adalah pernyataan baru, yaitu bukan bagian dari sunnah. Kemudian yang kedua, minha ad-da'watu ala a'dha'il wudu', yaitu berdoa-doa ketika setiap mengusap bagian anggota wudu. Jadi ada kebiasaan kita juga, kita mengusap tangan, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah tangan ini sebagai tangan yang menerima catatan amal nanti di akhirat, gitu. Ketika berkumur-kumur, ya Allah, jadikanlah lisan ini lisan yang baik, tidak pernah berkata kotor dan sebagainya. Ada yang kita pernah melihat seperti itu. Itu setiap anggota wudu dibacakan doa. Qalahu Rafi'i. Ini Imam Rafi'i mengatakan juga sunnah. Imam Rafi'i. Dan memang ternyata di kitab Mashur Raqbah Amanun Minal Gilli ini, hadis ini adalah Imam Rafi'i mengambilnya dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Dan disebutkan juga dalam kitab Al-Waziz, yaitu kitab fikihnya Imam Al-Ghazali. Itu menyebutkan ada tentang hadis ini. Maka Imam Rafi'i adalah mempensarah kitab Al-Waziz menjadi kitab Syarah Kabir sama Syarah Kabir, Syarah Shogir sama Syarah Kabir. Kemudian qala Nawawi, tapi berkata Imam Nawawi, hadhihi al-ad'iyah la asla laha. Doa-doa ini yang tadi anggota badan, setiap anggota badan didoakan itu tidak ada asal usulnya menurut Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi'i mengatakan itu sunnah. Walam yadhkurha asy-Syafi'i wal jumhur, dan ini di kitab ini ada ditulis illa Syafi'i, ini ada kesalahan ketik kayaknya. Karena menurut guru saya bukan gitu maksudnya. Walam yazkurha asy-Syafi'i wal jumhur, dan ini tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i maupun jumhur para murid-murid Syafi'i dan ulama-ulama besar lainnya dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada menjelaskan tentang ketika membahas masalah bab wudu, tidak menyebutkan terkait dengan mengusap-usap leher. Minha, yang ketiga adalah al-isti'anah. Al-isti'anah yaitu adalah meminta tolong dalam berwudu. Ini bagian apakah boleh apa enggak, seperti yang dilakukan oleh orang. Jadi kita suruh pegangin anak atau istri pakai centongan gitu, siramin, apakah itu bagian dari sunnah apa enggak? Karena Nabi juga melakukan itu, dianuin, disiramin gitu. Baru kita ambil wudu nih. Kalau sekarang kan ada keran kalau kita enak. Hal takrah, apakah itu makruh?
wajhan, ada dua pendapat. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-wajhan, ada dua pendapat terkait dengan hal ini. Fima idza ista'ana biman yasubba alaihi wa asahihuma la yakrah, yaitu terkait dengan kalau seandainya minta tolong dengan cara minta orang lain untuk disiramkan kepadanya, itu ditumpahin air kemudian kita yang ambil. Dan yang ini wa asahihuma, yang paling sahih di antara keduanya, ada yang menyatakan makruh, ada yang mengatakan tidak, la yukrah, ini tidak makruh, tidak makruh. Amma idza ista'ana biman yaghsilu a'dha'ihi fa makruh qat'an. Nah, kalau seandainya kita minta tolong untuk orang lain itu mencucikan, dikumur, dimasukin sama orang lain, kemudian dicuciin tangan kita oleh orang lain, padahal kita bisa, maka ini makruh hukumnya. Fa in kana bi ikhtidaril ma' fala ba'sa. Kalau seandainya hanya sekedar menghadirkan air, minta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan air wudu, itu tidak ada masalah. Wala yuqalu khilaful aula. Ada istilah katanya khilaful aula itu ini nilainya sedikit di bawah mubah. Ya, lebih baik ya enggak usah disuruh-suruh orang, ngambil sendiri aja, itu maksudnya khilaful aula itu. Jangan menyelisihi yang lain, kalau seandainya bisa sendiri ya sendiri aja. Wa haitsu kana lahu uzrun fala ba'sa bil isti'anah mutlaqan. Kalau seandainya karena uzur, maka itu boleh dicucikan oleh orang lain. Misalkan karena kita ada uzur, tidak bisa cuci sendiri, maka bisa diminta bantuan orang lain. Itu ya terpaksa. Misalkan Pak Dodi sudah nggak bisa, misalkan itu cuci sendiri, maka bisa minta bantuan anak atau orang lain untuk membasuh tangan, kemudian membasuh kaki, membasuh telinga dan sebagainya. Tapi masih bisa Pak Dodi ya, bisa sendiri ya. Kalau seandainya susah itu dibolehkan, ya. Dibolehkan oleh orang lain untuk mewudukkan. Sama kasusnya kayak orang sudah meninggal itu kan diwudukan sama orang lain. Nah, itu. Tapi kalau dalam keadaan memang tidak bisa, boleh. Faminha, dan yang keempat adalah hal yustahabbu tarkut tansif, ya. Apakah dianjurkan untuk meninggalkan, untuk mengelap dengan menggunakan handuk atau kain lain air wudu itu? Apakah itu meninggalkan untuk dilap air wudu itu? Apakah disunahkan tadi atau dianjurkan? Fi aujuh, ini ada beberapa pendapat. As-sahih anna tarkahu mustahab. Menurut pendapat yang sahih, meninggalkan atau tidak mengelap air wudu itu dianjurkan untuk tidak dilapnya. Jadi biarkan saja air wudu itu untuk kada sahahu fi asli raudah, dalam kitab asli raudah, ini maksudnya kitab Fathul Aziz, wa qila innahu mubah. Nah, dikatakan juga dalam kitab raudah bahwa itu boleh-boleh saja. Fi'luhu wa tarkuhu, melakukannya atau meninggalkannya, sawa saja, sawaun. Wa ihtarahu an-Nawawi fi syarhil muhadzab wa qila mustahabun mutlaqan. Jadi dikatakan dalam Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan bahwa mustahab, itu dianjurkan mutlaqan, dianjurkan untuk meninggalkan, untuk tidak mengelap air wudu. Itu tidak mana. Wa qila yukrahu at-tansif mutlaqan, dan dikatakan juga makruh ya, untuk menghanduk itu ya. Jadi untuk mengelap itu dikatakan makruh. Hukum mengelap air wudu itu hukumnya makruh. Wa qila yakrahu fi shaif duna syita. Dan dikatakan dalam perapatan juga dimakruhkan ketika musim panas, as-shaif, dan tidak makruh di musim dingin. Jadi kalau lagi dingin, lagi wudu dingin, boleh ngelap gitu ya, tidak dimakruhkan.
Tapi kalau musim panas, ngapain kita menghilangkan wudu? Qala an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab mahallul khilaf idza lam takun hajatan ila tansif. Jadi titik khilafnya di sini adalah ketika kita tidak punya hajat dalam berhanduk itu. Berhanduk. Kalau tidak ada hajat, ini hilafnya. Kalau ada hajat, nggak apa. Kalau karena dingin, nggak apa-apa dilap. Kalau nggak dingin, nggak ada masalah, ya nggak usah dilap. Lil harri karena panas, wal bardi karena dingin. Ini hajatnya itu. Kalau panas, kalau dingin, kalau misalkan kita wudu dengan air panas, maka dilap juga boleh. Kemudian karena kedinginan, wattisaqi najasah atau ketempel najis, jadi boleh dilap. Ada saja kalau seandainya kita habis wudu, kemudian kita ketempel sama najis, maka kita boleh mengelapnya. Jadi tidak perlu wudu ulang, cukup dibersihkan di bagian terkena najis tersebut, dicuci kemudian dilap. Fa in kana fala karahatan qat'an. Kalau seandainya tidak seperti itu, tidak ada masalah-masalah seperti itu, penyebab hajat seperti itu, fala karahatan qat'an, maka tidak makruh. Fala yuqalu innaha khilafun al-mustahab. Dan tidak dikatakan bahwa itu adalah menyelisih sunnah. Khilaful mustahab. Wa minha, dan yang kelima adalah yustahabu an la yanqudu yadayhi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan juga mengenai yustahabu an la yanquda, tidak mengibas-ngibas tangan kita dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fala tanqudu aydiyakum fa innaha marawihus syaitan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berwudu maka jangan mengibas-ngibaskan tangan kalian. Sesungguhnya itu adalah kipasnya syaitan. Riwayat Ibnu Abi Hatim wa ghairihi, dan selainnya. Dan ini dikatakan hadis dhaif. Wa ghairihi falau khalafa wa nafada falladhi jazama bihi ar-rafi'i innahu yaqrah. Dan dikatakan di sini bahwa kalau khalafa, kalau seandainya beda, wa nafada, dan kita mengibas-ngibas tangan tersebut, falladzi jazama bihi, dan ini ditegaskan oleh Imam Ar-Rafi'i innahu yaqrah, sungguhnya itu adalah hukumnya makruh. Wa khalafa an-Nawawi, dan dibantah oleh Nawawi, farajjahu innahu la yukrah, dan Imam Nawawi mengatakan tidak makruh untuk itu mengibas-ngibas tangan, bal huwa mubah, bahwa ini hukumnya mubah saja. Fi'lahu aw tarkahu sawa, melakukannya atau meninggalkannya sama saja. Qala fi tahqiq, dan dikatakan Imam Nawawi dalam kitab tahqiqnya, innahu khilaful aula, dan sesungguhnya ini adalah khilaful aula. Ini istilah-istilah fikih ya. Dalam istilah fikih khilaful aula itu hukumnya kayak di bawah mubah gitu. Boleh tapi khilaful aula kalau menurut para ulama ini. Lebih baik ya kalau di bawah mubah lebih baik tinggalkan aja ini ngibas-ngibas. Wal hadisu qala fi Syarh al-Muhadzab innahu dhaif, dan hadis tadi mengibas-ngibas itu adalah hadisnya dhaif. Ini pernyataan Imam Nawawi. La yu'raf, dan hadis ini tidak dikenal. Wa minha, yang keenam adalah al-muwalah, bersambung, wahia wajibatun fil qadim, dan ini dalam pernyataan al-qadim Imam Syafi'i, al-muwalah itu wajib. Wa an yaqula ba'da tasmiyah, dan dikatakan dan mengatakan kita mengatakan ba'da tasmiyah, setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran, dan mengatakan bahwa air ini segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tahur, suci. Yukhallilul khatama, yaitu
menyela-nyela atau membasuh-basuh cincin. Wa yata'ahadu, dan memastikan ma yuhtaju ilal ihtiyat, memastikan bahwa yang ada di bagian-bagian cincin itu untuk hati-hati. Jadi kita menyela-nyela cincin. Kalau seandainya cincin nggak bisa dibuka, itu bisa diusap-usap sebenarnya itu. Tapi kalau seandainya sudah bisa dibuka, kita buka. Wa bida'u bi'a'lal wajhahi wa bimuqaddimir ra'si, dan dimulai dengan tempat yang tinggi yaitu wajah, dan dimulai dari kepala. Wa fil yadi wa rijli bi atafi al asabi in sabba ala nafsihi fa in sabba alaihi ghairi bada'a bil mirfaqaini wal qaffain. Dan ini dikatakan menyela-nyela juga di jari tangan, jari kaki, kemudian memulai dengan asabi anggota badan, insobba untuk mengguyur, ala nafsihi untuk dirinya sendiri, wa insobba dituangin sama orang lain, alaihi atau ghairihi, bada'a bil mirfaqain, memulai dari siku, wal kaffain. Kalau seandainya ini maksudnya ini ya, kalau seandainya kita mencuci sendiri tangan ini, kita mulai dari sini, mulai dari kaki. Kalau dianu sama orang lain, pakai dari atas, dari mirfaqain. Itu juga yang kaffain, dari tangan ini. Ini maksudnya di sini. Kemudian wa alla yanqusu ma'ul wudu an muddin, yang tidak boleh kurang dari 1 mud kalau kita untuk berwudu itu ya. Satu mud 0,7 liter. Kalau 1 gelas itu enggak cukup itu untuk wudu, walaupun bisa itu. Tapi enggak boleh kita hukumnya di sini ya. Ada orang yang di Jawa itu berwudu dengan 1 gelas aqua itu. Padahal airnya banyak. Itu hanya untuk darurat-darurat di sana ya. Tidak boleh kurang dari 1 mud. Wala yusrif, dan tidak berlebih-lebihan dalam berwudu. Wala yazid, tidak boleh menambah ala salasi marrah, tidak boleh menambah lebih dari 3 kali. Wala yatakallamu fi asna'il wudu, dan kita tidak boleh berkata-kata ketika berwudu. Wala yaltamu wajhahu bil ma', dan kita tidak boleh menampar atau melempar ini. Melempar air, menampar gini muka kita dengan air. Wa an yaqulu ba'dal wudu, dan kita harus mengatakan setelah wudu itu asyhadu an la ilaha, ini doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebagai doa setelah wudu. Mudah-mudahan kita sudah menghafal semuanya. Wa baqiyat sunanun ukhra, dan sisa sunnah-sunnah yang lain, mazkuratun fil kutub, dan disebutkan itu dalam kitab-kitab al-mutawwilah, dengan panjang lebar. Tarkunaha, kami meninggalkan itu, khasyatal italah, untuk menghindari khawatir pembahasannya terlalu banyak. Masih banyak hal-hal terkait dengan wudu-wudu itu yang tidak dibahas di sini. Itu saja, kita sudah selesai untuk bab wudu. Saya sengaja percepat saja. Soalnya kita selanjutnya akan masuk ke bab istinja, sama pokoknya istinja, ini bab istinja dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, maaf atas segala kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.